Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Yesaya pasal 5. Masih ingatkah saudara akan firman yang tercatat di dalam Yohanes 15 ayat 6-8? Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang berkata demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya saudara, menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen bukan hanya sekadarnya hidup, tetapi dengan menjadi Kristen kita sudah jelas, yaitu harus berbuah, bahkan berbuah banyak. Seseorang dapat berbuah banyak apabila tinggal di dalam Kristus. Jangan pernah mengaminkan ajaran yang membuat berbuah banyak itu relatif. Misalnya dengan mengatakan begini, ya kalau bisa berbuah ya berbuah, kalau nggak bisa ya mau bagaimana lagi. Saudara, jangan pernah menerima ajaran tersebut, sebab firman dengan jelas mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang mari kita pelajari dari perjanjian lama, yaitu kitab Nabi Yesaya, secara khusus pasal yang kelima. Umat Allah digambarkan dengan kebun anggur. Segala daya upaya diusahakan agar kebun anggur itu berbuah. Memang berbuah tapi asam rasanya. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang digambarkan sebagai kebun anggur itu? Yesaya 5 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melandap temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara, perumpamaan tentang kebun anggur yang gagal ini sesungguhnya menyatakan kekecewaan dan penghukuman yang akan Tuhan jatuhkan bagi umatnya. Tuhan kecewa karena mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Bak kebun anggur yang ada di lereng bukit yang subur, demikianlah sesungguhnya Tuhan menempatkan mereka pada tempat yang terbaik.
Bahkan dengan telatennya Tuhan mengusahakan agar mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis serta berkualitas. Namun sayang sekali, hasilnya tidak sesuai yang Tuhan harapkan. Memang mereka berbuah, tapi buahnya asam dan tidak menyukakan hati pemiliknya. Itulah sebabnya Tuhan kecewa terhadap mereka. Entah apalagi yang harus diperbuat untuk mereka ini, padahal Tuhan telah mengusahakan yang terbaik dengan harapan agar mereka menghasilkan buah yang terbaik juga dan menyukakan hatinya. Apa sesungguhnya yang mereka perbuat sehingga terjadi seperti itu? Sesungguhnya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan merekalah yang telah menyebabkan semua itu. Mereka, yaitu umatnya, lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan sendiri. Bahkan mereka pun berani melawan Tuhan dengan melakukan kelaliman dan keonaran daripada hidup menaati Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Itulah sebabnya Tuhan sangat kecewa terhadap mereka dan hendak menjatuhkan penghukumannya atas mereka. Melalui bagian ini saudara, kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kegagalan dan kehancuran bagi umatnya. Sebaliknya, Ia menghendaki dan mengusahakan agar umatnya, termasuk kita sebagai umatnya di zaman ini, dapat berbuah yang manis dan menyukakan hatinya. Itulah sebabnya Tuhan masih terus berkarya melalui Roh Kudus untuk mengusahakannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, percaya dan taatlah kepada Tuhan. Jangan melakukan kelaliman dan keonaran yang mengakibatkan orang lain menjadi susah dan menderita. Tapi nyatakanlah kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Cu Ayu Angga Dwi Fani. Kiranya engkau terus diberkati sehingga berbuah banyak. Dengan berbuah banyak Tuhan dimuliakan dan engkau adalah murid-muridnya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GKT Banyuwangi, agar mereka semua umatmu ini dapat menghasilkan buah dan berbuah manis serta menyukakan hati Tuhan dan hidup memuliakan Engkau karena tinggal di dalam Kristus. Berkatilah ya Tuhan. Sekarang hamba-Mu menyerahkan Cu Ayu Angga Dwi Fani yang berulang tahun. Kiranya imannya yang masih muda ini terus bertumbuh dan dia mau tinggal di dalam Kristus supaya berbuah banyak. Berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pergumulan demi pergumulan yang dialami umat Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, bahkan pergumulan dengan sifat-sifat pribadi yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menghambat diri kami untuk berbuah, bahkan buah yang kami hasilkan justru asam. Tuhan tolonglah, biarlah pertobatan demi pertobatan itu kami alami oleh karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.